Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Winawan Hakim, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022 dari Angkatan 48 Kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang core values berakhlak dan 7 pejabat publik yang memiliki nilai-nilai core values tersebut. Tentunya teman-teman CPNS semua tidak asing lagi tentang core values berakhlak. Tapi tak apa, kita akan jelaskan kembali agar lebih memahami dan berakhlak adalah core values ASN yang diluncurkan, yaitu ASN berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan bangga melayani bangsa merupakan employer branding ASN zaman now yang melayani dengan sepenuh hati. Core values ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat maupun juga pada tingkat daerah. Sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo, ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama. Panduan perilaku core values ASN berakhlak sebagai berikut. Yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Adapun panduan perilaku core values tersebut kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Lalu melakukan perbaikan tiada henti. Adapun pejabat publik yang memiliki cerminan sikap berorientasi pelayanan yaitu Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi. Selain dikenal sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat, beliau juga dikenal sebagai tokoh pejabat publik yang tegas dan berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Adapun panduan perilaku dari core value tersebut, yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin, dan juga berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Adapun tokoh pejabat publik yang memiliki cerminan sikap akuntabel adalah Ibu Nike Widiawati. Beliau adalah Direktur Utama PT Pertamina Persero sejak Agustus 2018. Beliau adalah tokoh wanita yang jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Karena dedikasi dan nilai yang ada pada diri beliau meraih penghargaan Asia Pacific Women Empowerment Principle pada tahun 2021 dan masuk ke dalam 100 wanita paling berpengaruh di dunia. Selanjutnya, core values ketiga, kompeten. Kompeten adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Adapun panduan perilaku dari core values tersebut, yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Adapun tokoh pejabat publik yang memiliki cerminan kompeten adalah Bapak Budi Karya Sumadi. Beliau adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Beliau dikenal sebagai salah satu Menteri Perhubungan yang paling lama menjabat karena dikenal sebagai menteri yang kompeten. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerima penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Presiden RI Joko Widodo.
Bintang Mahaputra Adi Pradana merupakan tanda kehormatan tertinggi setelah tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia yang diberikan kepada beliau yang dinilai mempunyai jasa yang besar terhadap bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, Corvelus keempat, harmonis. Harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Adapun panduan perilaku dari Corvelus tersebut adalah menghargai setiap orang latar belakangnya apapun itu, menolong orang lain, yang ketiga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Adapun tokoh pejabat publik yang memiliki cerminan sikap harmonis adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beliau dikenal sebagai salah satu menteri termuda sederhana. Beliau adalah Mas Menteri Sandiaga Uno. Dia juga dikenal sebagai salah satu menteri yang memiliki kinerja terbaik. Hal ini berdasarkan survei dari Lembaga Indikator Politik Indonesia yang mengeluarkan hasil temuan terbarunya bertajuk Kinerja Presiden, Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi, dan Peta Elektoral Terkini. Mas Menteri Sandiaga Uno juga dikenal sebagai seorang yang cerdas dan humble, sehingga dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat, baik dari milenial muda hingga orang tua, karena sikap beliau dan perilaku beliau yang harmonis tersebut. Selanjutnya, Corvelus kelima, yaitu L. Loyal. Loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adapun panduan perilaku dari Corvelus tersebut adalah memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Dan yang ketiga, menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi negara maupun menjaga rahasia jabatan negara. Adapun tokoh publik yang memiliki cerminan sikap loyal yaitu Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie. Pak Habibie juga dikenal sebagai tokoh yang loyal kepada NKRI. Pak Habibie pernah tinggal di Jerman sebelum dipanggil kembali ke tanah air untuk mengembangkan teknologi, terutama teknologi kedirgantaraan. Pernah menjadi kepala BPPT merangkap Menristek, Habibie akhirnya menjadi wakil presiden dan RI ketiga. Kita tahu Ibu Ainun Habibie meninggal pada 22 Mei 2010 di sebuah rumah sakit di Jerman. Habibie pernah menyebut sang istri sebagai separuh jiwanya. Loyalitas kepada NKRI dan loyalitas kepada pasangan hidup sejiwa. Selanjutnya, Corvelus ke-6, adaptif. Adaptif adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Adapun panduan perilaku dari Corvelus tersebut, yang pertama cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Adapun tokoh pejabat publik yang memiliki cerminan sikap adaptif yaitu Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil adalah sosok pemimpin bercorak milenial berlatar belakang akademisi. Ia adalah mantan wali kota Bandung yang kini terpilih sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat sejak September 2018 hingga 2023 mendatang. Kang Emil, panggilan dekatnya, alumnus Institut Teknologi Bandung yang memulai karir sebagai konsultan arsitek dan desain ruang kota. Sebagai seorang yang adaptif dan berinovasi dan mengembangkan kreativitas, beliau memiliki segudang prestasi. Di antaranya salah satu karya Kang Emil yang monumental di dalam negeri, yaitu Museum Tsunami Aceh di Banda Aceh. Bangunan itu menggambarkan bagaimana rakyat Aceh bersedih dan bangkit dari bencana yang terjadi pada 2004 lalu. Selanjutnya, Corvelus ke-7 yaitu kolaboratif. Kolaboratif adalah mengembangkan dan membangun kerjasama yang sinergis. Adapun panduan perilaku dari Corvelus tersebut, yang pertama memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama, menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya manusia untuk tujuan bersama.
ASN harus mempunyai orientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tokoh pejabat publik yang memiliki cerminan kolaboratif adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim. Beliau dikenal sebagai tokoh milenial muda yang kolaboratif. Mas Nadiem juga menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis. Penghargaan diberikan kepada individu atau organisasi yang berkontribusi bagi pengembangan kawasan Asia dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk masyarakat Asia. Mas Nadiem juga meluncurkan program yang kolaboratif seperti mengembangkan evaluasi ujian sekolah berstandar nasional. Yang kedua, Kampus Merdeka. 4 kebijakan di program Kampus Merdeka yaitu memberikan otonomi bagi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta membuat program studi baru. Lalu elektabilitas dan otonomi soal dana BOS dan program organisasi penggerak dan program guru penggerak. Jadi berikut termasuk contoh dari 7 core values atau 7 pejabat publik yang memiliki nilai-nilai core values berakhlak. Semoga nilai core values tersebut dapat menjadi nilai untuk kita sebagai ASN nantinya, dan 7 pejabat publik tersebut dapat kita ambil ilmu dan sikapnya sebagai ASN. Terima kasih.